Nabi Muhammad nggak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Makanya terus dibawa Siti Khadijah cari dukun. Ketemu dukun paling hebat namanya Waraqah bin Nufail. Tentunya kalau kita mau berbicara tentang kalimat sakit hati, tentunya kita akan sakit hati sekali. Di mana Nabi Muhammad menyatakan kepada kita semua, haram hukumnya mendatangi dukun, mempercayai dukun, haram. Dan di situ Gus Muwafiq menyatakan Nabi Muhammad pergi ke dukun. Luar biasa kan? Dan itu tidak didemo. Bahwa janganlah kalian mencela Waraqah karena di dalam dirinya saya melihat 1 atau 2 surga. Dan belajar dari kejadian ini di mana Gus Muwafiq menyatakan Waraqah bin Naufal itu adalah seorang dukun, ini tentunya bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya membahas atau membuat satu video tantangan kepada Banser atau GP Ansor, di sini apakah ada indikasi konspirasi atau bagaimana? Karena kalau hanya perkara yang dilakukan oleh oleh Hanan Attaqi dinyatakan tidak beradab karena menyatakan seorang Rasul seperti preman, tenaganya seperti preman, atau seorang istri Rasulullah yang dinyatakan sebagai wanita gaul dan lain sebagainya, sehingga itu menyakiti umat Islam katanya. Karena kalau kita mau mempelajari hal tersebut, ini sebenarnya aneh. Ini terulang kembali kepada apa yang mereka nyatakan, yaitu Ustadz Hanan Attaqi ini adalah seorang Wahabi. Tetapi di sisi lain, Ustadz Hanan Attaqi membantah pernyataan tersebut bahwa dia adalah seorang Wahabi. Tidak, melainkan dia adalah seorang yang memeluk ajaran atau warisan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, seperti yang kita ketahui bersama. Dan di sini juga, teman-teman, kita sebagai seorang muslim pasti tahu, pasti sadar bahwa yang membuat beberapa kontroversi yang secara sengaja atau bagaimanapun itu juga dilakukan oleh beberapa oknum atau orang-orang tokoh juga. Contohnya seperti Gus Muwafiq, di mana dulu Gus Muwafiq juga pernah melakukan beberapa keselio lidah mungkin atau kesalahan, di mana menyatakan Nabi Muhammad rembes, di mana juga menyatakan Nabi Muhammad itu tidak wajar menikahi seorang anak kecil atau anak yang baru balik seperti Siti Aisyah. Nauzubillah min dzalik, katanya tidak masuk akal dan lain sebagainya. Kalau mau berbicara tentang sakit hati, di mana ketua GP Ansor atau Banser ini menyatakan di salah satu interview bahwa dia sakit hati ketika Hanan Attaqi menyatakan Nabi Musa Nabi Musa itu adalah nabi yang seperti preman tenaganya, atau Siti Aisyah yang memiliki kepribadian gaul, suka traveler dan lain sebagainya. Sedangkan ini kalau bagi saya, ya kita sebagai seorang muslim, apabila Ustadz Hanan Attaqi tidak minta maaf, saya pun juga sakit hati. Karena apa? Seorang Rasul tidak pantas untuk disamakan dengan seorang preman. Tidak pantas memang. Ya, saya pun juga sakit hati apabila Ustadz Hanan Attaqi tidak meminta maaf. Tapi Ustadz Hanan Attaqi telah melakukan minta maaf. Tapi kenapa setelah masih berjalan 4 tahun, hal itu masih diungkit-ungkit bahkan sampai di demo? Dan alibinya banyak. Alibi yang berkomentar di YouTube saya itu banyak. Ada yang menyatakan HTI, ada yang menyatakan mau menegakkan khilafah, ada juga yang radikal. Dan banyak sekali di situ. Menurut saya, beliau bukan orang jahat. Beliau bukan orang yang tidak paham agama. Tetapi di dalam statement Ustadz Hanan Attaqi, beliau sudah mengakui bersalah di atas pernyataannya dan juga mengklarifikasi apakah beliau bagian dari HTI atau di dalam barisan yang radikal. Tentunya tidak. Karena ceramah Ustadz Hanan Attaqi, dia lembut dan terkesan friendly terhadap anak-anak muda. Kembali lagi kepada permasalahan, demonstrasi yang dilakukan oleh pihak GP Ansor atau Banser menolak kehadiran Ustadz Hanan Attaqi di Pamekasan itu dilandaskan tidak terima terhadap pernyataan kepada Nabi Musa yang disamakan kepada seorang preman, serta Aisyah yang dinyatakan sebagai cewek gaul, dan beberapa hal lainnya. Tentulah kalau kita mau belajar dari satu pengalaman, kejadian ini adalah 4 tahun yang lalu. Dan apabila pernyataan yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi itu memang tidak bisa diterima dan wajib untuk ditolak dakwahnya, tentunya ini harus dilakukan secara adil, atau kalau kita mau menyamaratakan kepada semua muslim. Contohnya seperti Gus Muwafiq. Gus Muwafiq juga pernah membuat syubhat di mana menyatakan bahwa
Nabi Muhammad SAW pernah pergi ke dukun, dan dukunnya yang dimaksud adalah Waraqah bin Naufal yang pernah saya bahas kemarin. Lari, mana malaikat Jibril lari lagi. Malaikat Jibrilnya capek. Ini kalau orang ini lari terus nggak kasih wahyu. Akhirnya Nabi Muhammad langsung ditangkap gitu aja, gitu. Sama malaikat Jibril. Iqra, aku nggak bisa baca. Iqra, nggak bisa baca. Iqra. Capek malaikat Jibril suruh baca, nggak bisa baca. Akhirnya sama malaikat Jibril di Bluetooth. Dan orang sekarang di share it, di copy paste gitu. Akhirnya begitu di paste, Muhammad turun ke bawah. Ya Khadijah, aku ketemu dengan sesuatu yang menakutkan. Dan Nabi Muhammad nggak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Makanya terus dibawa Siti Khadijah cari dukun. Ketemu dukun paling hebat namanya Waraqah bin Naufal. Naufal itu adalah saudaranya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, Waraqah binti Naufal, berarti sepupu. Di mana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama oleh Siti Khadijah, beliau langsung dibawa kepada Waraqah bin Naufal untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi kepada dia. Apakah itu adalah suatu hal yang tidak biasa atau bagaimana? Ternyata Waraqah bin Naufal juga menyatakan kepada Siti Khadijah dan juga kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu juga adalah suatu yang datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, yaitu malaikat Jibril. Bahwa diyakini pada saat tersebut Nabi Muhammad telah diangkat sebagai Rasul. Dan Waraqah bin Naufal itu bukan seorang dukun, tetapi dia adalah seorang ahlul kitab. Dan tentunya teman-teman, apabila ada pernyataan yang tidak benar dari seorang muslim kepada Waraqah bin Naufal, itu adalah sesuatu yang mengingkari apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat bahwa janganlah kalian mencela Waraqah, karena di dalam dirinya saya melihat 1 atau 2 surga. Dan belajar dari kejadian ini, di mana Gus Muwafiq menyatakan bahwa Waraqah bin Naufal itu adalah seorang dukun, ini tentunya bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, kembali lagi. Tentunya kalau kita mau berbicara tentang kalimat sakit hati, tentunya kita akan sakit hati sekali. Di mana Nabi Muhammad menyatakan kepada kita semua, haram hukumnya bagi seorang muslim mendatangi dukun, mempercayai dukun, haram. Dan di situ Gus Muwafiq menyatakan Nabi Muhammad pergi ke dukun. Luar biasa kan? Dan itu tidak di demo. Luar biasanya di situ. Jadi ini sudah tidak adil. Jangankan kepada Gus Muwafiq, kepada Weldo GP Ansor diem, ya, Banser diem. Sedangkan si Weldo ini banyak sekali menyatakan beberapa macam kesesatan. Contohnya seperti menyatakan Nabi Muhammad itu mengajarkan agama anak kecil yang tidak bisa untuk kita menuju kepada ma'rifat. Nabi Muhammad juga sabdanya itu tidak logis. Ya, Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Itu kata si Weldo. Dan Weldo ini tidak didemo sama sekali. Dan terus menyatakan surga neraka itu tidak ada. Sedangkan dalam Al-Quran surga neraka itu jelas digambarkan. Dan Weldo berusaha untuk menghilangkan iman manusia terhadap surga neraka. Dan menyatakan Allah itu tidak tunggal, ya, tapi banyak Tuhan di sana. Bukan cuma Allah sendiri. Seperti itu. Jadi banyak sekali Weldo atau si Yosua Yasin, si pendeta itu. Mana orang-orang yang juga dengan terang-terangan ini menista agama Islam tidak ditindak. Ini juga sama, ya, sama dengan Ustadz Hanan Attaqi, tidak berlaku adil. Gus Muwafiq juga melakukan kesalahan dan tidak didemo. Ya, meskipun Gus Muwafiq juga minta maaf. Ustadz Hanan Attaqi juga melakukan kesalahan tetapi juga meminta maaf. Tapi ini ditindak seolah-olah musuh bagi Islam. Hebat kan? Hebat. Seolah-olah ketua Banser ini orang yang paling beriman, paling percaya kepada 25 Rasul dan yang lain tidak gitu. Sehingga menentang, berorasi, membubarkan pengajian dan lain sebagainya. Kan itu berbahaya sebenarnya. Dan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan itu akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah ketika dia tidak adil di dalam berkehidupan sosial. Ini sosial lah. Nah, inilah kenapa di sini saya tidak mau berhenti untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan ketakwaan. Karena apa? Kita sebagai sesama muslim ketika ada suatu problema, ada permasalahan, konflik, selisih paham, maka kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah dikembalikan, maka kita akan menemukan jalan keluar. Jadi ayolah, kita ini sebagai sesama muslim bersaudara, tidak patut kita terpecah belah. Ya, tidak patut, tidak boleh.
Apabila ada kesalahan dari saudara muslim kita, tugas kita bukan memusuhinya. Dilarang bermusuhan sesama muslim. Sesama muslim, teman atau saudara kita sesama muslim, ketika mereka melakukan kesalahan atau dia melakukan kesalahan, tugas kita mengingatkan. Setelah dia ingat, bertaubat, beristighfar, meminta maaf, kita peluk kembali, kita rangkul kembali, kita bergandengan tangan lagi untuk menjaga marwah Islam bersama-sama ke depan. Bukan memusuhi. Ini kalau kita kembalikan lagi, contohnya seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad, Hanan Attaqi, Felix Shaw, itu banyak sekali dimusuhi, ditentang dan lain sebagainya. Sedangkan orang seperti Abu Janda dan lain sebagainya itu dan kawan-kawan, mereka justru terang-terangan juga sering mengolok-olok ajaran Islam, tapi tidak satupun ditindak, atau bahkan terlebih melantik itu siapa namanya si Abu Janda menjadi bagian dari Banser. Kan lucu, orang seperti Abu Janda dilantik menjadi bagian dari Banser dan orang seperti Hanan Attaqi di demo. Kenapa tidak dilantik juga gitu? Dirangkul, dijadikan keluarga. Karena apa? Ustadz Hanan Attaqi juga berilmu orangnya. Kalau dia jadi bagian dari Ansor atau Banser, tentunya tambah kuat. Tapi kalau seperti ini, nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Ya, jadi intinya teman-teman, saya di sini tidak ingin mengagungkan permusuhan. Ya, ketika ada saudara kita melakukan kesalahan, saya tidak mau sekali ada permusuhan. Tetapi marilah kita bersatu padu untuk membuat Islam semakin jaya, semakin kuat, dan mencontohkan perdamaian di masyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya reaction di video ini, atau yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa saling mengingatkan kepada kita semua untuk kembali kepada Islam yang kafah. Saya Heri Pras mengucapkan salam.